Salam kepastian dan keadilan hukum. Kembali bertemu dengan saya, Gede Pasaswardika di GPS Institute. Kali ini kita bicara soal aspek hukum pidana yang sangat sederhana, tapi sangat fundamental di dalamnya, yaitu soal kesalahan. Kesalahan adalah kunci seseorang itu bisa dipidana ataupun tidak. Jadi kesalahan itu disebut dengan skuld, yang mana itu merupakan salah satu syarat seseorang itu bisa dipidana. Karena itu ada istilahnya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau orang tidak salah, maka orang itu tidak boleh dipidana. Bagaimana rumusan sederhana memahami aspek kesalahan ini? Nah, kesalahan ini itu biasanya itu ada dua hal yang paling pokok muncul, yaitu sengaja dan lalai. Sengaja disebut dengan dolus dan lalai atau kelalaian disebut dengan culpa atau kealpaan. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar orang itu bersalah atau tidak. Namun konstruksinya itu adalah biasanya proses pidana itu baru ada pertama karena ada perbuatan pidananya. Kedua itu ada orang yang bertanggung jawab karena melakukan kesalahan. Kesalahan ini bisa sengaja, bisa juga karena lalai, tergantung isi rumusan pasal demi pasal yang ada di hukum pidananya, pasal-pasal pidananya. Yang ketiga, ini yang juga terpenting, tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapus pemidanaan. Itu yang pokok utama yang harus kita ketahui dalam konteks memahami kesalahan dalam hukum pidana. Nah, bagaimana kemudian prosesnya? Nah, kalau dia dalam posisi sengaja, maka biasanya itu rumusannya barang siapa dengan sengaja melakukan bla bla bla. Jadi ada orang, ada semacam yang disebut dengan hubungan psikologis orang itu ada niat, ada efek psikologis niat yang disebut dengan niat jahat atau mens rea. Adakah mens rea di dalamnya? Ada nggak niat jahat di dalamnya? Kemudian baru melakukan itu. Jadi berbeda. Jadi harus bisa dibuktikan unsur sengaja ini memang dikonstruksikan orang tersebut memang niat. Misalnya mencuri itu pasti ada niat. Nah, mungkin orang mencuri tanpa niat. Tapi bagaimana kemudian yang lain? Yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya lalai atau alpa, kealpaan. Bisa akibat kelalaian yang bersangkutan bisa berdampak sesuatu yang terjadi yang menurut aturannya itulah pidana. Misalnya kehilangan nyawa orang lain pada saat kecelakaan lintas karena kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan sebagainya. Itu jadi aspeknya lalai. Sengaja dan lalai ini adalah kunci utama ketika kita di dalam proses pembuktian secara hukum. Apakah orang itu akan bersalah ataupun tidak. Jadi pertanggungjawabannya ada di sana. Karena itu kemudian tidak ada pidana tanpa kesalahan yang disebut dengan Hirschsprung Sonderschuld. Jadi tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, karena itulah kemudian ketika ada sebuah peristiwa yang harus dulu dilihat peristiwanya itu peristiwa pidana atau tidak. Oke, peristiwa pidana. Yang kedua, ada kesalahan atau tidak. Kesalahannya di breakdown dulu, sengaja atau lalai. Nah, setelah itu bisa dibuktikan, baru kemudian adakah alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini banyak. Misalnya, orang karena dipaksa kewenangannya itu kemudian membuat surat dan sebagainya dengan potongan pistol, sehingga orang itu membuat dalam posisi terpaksa. Itu otomatis menjadi alasan pemaaf. Kedua, faktor pemaaf itu adalah karena posisi terdesak membela diri. Jadi karena membela diri, maka itu menjadi alasan pemaaf dan sebagainya. Jadi harus dicek betul apakah itu masuk dalam posisi dia lakukan dengan sengaja atau lalai. Jadi kuncinya di sana.
untuk memahami kesalahan dalam penerapan sistem hukum pidana. Tiada pidana tanpa kesalahan. Itu prinsip yang pokok ketika kita ingin melihat apakah ada pidana ataupun tidak. Kalau tidak ada kesalahan, tidak boleh seorang pun untuk dipidana. Nah, itulah kemudian penekanannya kemudian agak berdekatan dengan yang disebut dengan asas legalitas, di mana seseorang tidak bisa dihukum apabila tidak ada aturan yang lebih awal terjadi lebih dulu, diatur lebih dulu, orang nggak bisa dipidana. Nah, yang diatur ini pun kemudian dilihat apakah ada unsur kesalahan dari perbuatan yang bersangkutan, memenuhi delik atau tidak. Jadi cukup sederhana memahami hukum pidana, dipotret dulu ada kesalahan atau tidak. Kesalahan itu ada dua, yaitu kesengajaan dan juga kealpaan atau lalai. Kesengajaan disebut dengan dolus, kealpaan disebut dengan culpa. Jadi saya kira dua hal itu yang cukup sederhana yang bisa kita bahas untuk hari ini, bicara tentang kesalahan dalam hukum pidana. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.